Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Risalatul Wafi'atu Al-Khabarul Dan. Berita khabar yang menunjukkan atas keberadaan wali-wali kutub autat pejabat dan abad. Al-Khabarul Dan, berita-berita yang menunjukkan atas keberadaan wali-wali kutub autat pejabat dan abad di Imam Al-Hafidh Jalaluddin Asyuti rahimahullah. Setelah hamdalah, alhamdulillahilladzi fawata baina khalqihi min maratib, puja dan puji kita panjatkan kepada Allah yang telah membeda-bedakan baina khalqihi di kalangan makhluk ciptaannya fil maratib, pada tempat dan juga pada kedudukan. Wa ja'ala fi kulli qarnin, dan Allah jadikan pada tiap abad sabiqin, kumpulan yang terdahulu yang dengan perantaraan mereka berlakunya hidup dan kematian, yang dengan perantaraan mereka turunnya hujan yang membasahi permukaan bumi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Badri al-Munir wa ala alihi wa sahbihi al-hudat al-kawakib wa ba'd. Faqad balaghani an ba'di man la indalahu, telah sampai berita dan informasinya kepada saya daripada maqdiman, daripada seseorang yang tidak ada ilmu tentang inkar. Mana ilmu indahu balagani an ba'diman inkaru mashdara, inkar sesuatu yang tersyuhur daripada para awliya. Min anna minhum, bahwasanya yang di kalangan mereka ada para al-abdal, al-nujaba, al-ruqaba, al-awtad, dan juga dengan al-tab. Wa qad waradat al-ahadits wal athar fi itsbat dhalika fa jama'tu fi hadha al-juz'i litustabat wa la yu'awwal ala inkari ahli al-inaj. Telah warid dalam beberapa buah hadis dan juga dalam beberapa buah athar untuk mensabitkan tentang hakikat adanya wali-wali abdal, ujabah dan awtad. Pihak dan juzul sehimpunkan dalam satu kumpulan ini litustabat, untuk kita dapatkan faedahnya, wala yu'awwal, dan juga untuk kita tidak bergantung kepada orang yang ingkar daripada ahli inad. Wasamaituhu al-khabarud dan aku beri nama dengan berita yang menunjukkan atas keberadaan wali-wali kutub dan awtad wan nujabai wal abdan, wallahul muwaffiq. Dari ulasan dan keterangan yang beliau sebutkan di sini, ada terdapat tidak kurang daripada dalam 12 orang sahabat yang terbabit dalam periwayatan hadis-hadis yang berkenaan dengan al-awliya as-salihin. Di kalangan mereka Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Huzaifah ibn Yaman, Sayyidina Ubadah ibn Samir, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ma baina marfu'in wa mawquf. Ada di antara daripada hadis-hadis yang mereka riwayatkan tadi itu marfu' sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada di antara daripada riwayat-riwayat yang diriwayatkan itu mawquf kepada mereka, seperti ada dalam beberapa riwayat yang warid daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kalau kita hitung-hitung total kesemuanya ada tidak kurang daripada dalam 15 orang sahabat Nabi. Itu yang pertama. Jadi boleh saja dengan kita bagi angka satu persatu, bermula dengan Sayyidina Umar bin Khattab, dengan Sayyidina Ali, dengan Sayyidina Anas, dengan Sayyidina Huzaifah, dengan Sayyidina Ubadah, dengan Sayyidina Abdullah bin Umar, dengan Sayyidina Wasil bin Asqa, dengan Sayyidina Abbas, Sayyidina Al-Khudri, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abu Darda, wa min Musa al-Hasani wa Atha wa Bakr bin Khunais, wa min al-athar, dan daripada athar yang warid daripada para ulama tabi'in, itu jumlah bilangan yang tidak dapat dihitung, ma la yuhsa adadum, wa min ba'dihim ma la yuhsa, jadi tidak dapat dihitung, disukat dalam berapa riwayat daripada para tabi'in yang mentabitkan tentang keberadaan para awliya ila salihin dengan jenjang dan juga dengan kumpulan-kumpulan yang disebutkan. Tiga, nanti dengan kita untuk klasifikasian para awliya ila salihin pasti dan pasti ada dalam berapa ramai di kalangan kita yang hadir pada tentang hari kita ini.
dan juga ada dalam berapa ramai dengan jumlah bilangan yang ada di Mesir, dengan jumlah bilangan yang ada di Syria, dengan jumlah bilangan yang ada di Irak, dengan jumlah bilangan yang juga ada di antara kita. Ada riwayat yang menyatakan para wali-wali abdal 40 di kalangan laki-laki dan juga 40 di kalangan perempuan. Kalau seandainya meninggal salah satu daripada 40 di kalangan laki-laki, akan Allah gantikan daripada 70 yang berikutnya. Begitu juga daripada perempuan, apabila meninggal salah seorang wali abdal daripada perempuan, akan Allah gantikan daripada 70 kumpulan yang selanjutnya. An-Nujaba, Al-Abdal, Al-Aqtab, Al-Ghaus. Al-Ghaus itu juga disebut dengan Qutbul Aqtab. Jadi peringkatan dalam dunia kewalian, tingkatan yang paling tinggi itu yang diistilahkan dengan Al-Ghaus. Satu saja, Al-Ghaus, dan disebut juga dengan Qutbul Aqtab, yang menjadi wali kutub kepada 4 awliya al-qutbiyin. Wali kutub seperti kadang-kadang dengan kita pernah mendengar julukan kepada Al-Habib Abdullah bin Haddad, Al-Habib Al-Qutub, Al-Habib Abdullah bin Haddad rahimahullahu ta'ala. Atau juga ada dengan sebagian yang memberikan satu gelaran kepada Syekh Abdul Qadir As-Segaf, itu ahli kutub. Itu apa yang dimaksudkan dengan Al-Qutubiyah, di mana dalam satu riwayat atau dalam satu cerita dikatakan sebelum Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala meninggal dunia, lam yamut, melainkan ba'da an-taqattab, melainkan sudah sampai diperingkatkan dalam wilayah atau dalam martabat kedudukan wali kutub. Jadi wali kutub itu adalah peringkat yang kedua, dan di atas daripada kutub, Qutbul Aqtab, atau dengan istilah wali al-Ghaus. Di bawah daripada yang 4 tadi itu ada terdapat 30, ada terdapat 40, ada terdapat 70, ada terdapat 300 al-akhyar as-salihun. Selain daripada itu, dengan sebutannya sampai pada 700 orang salih yang tidak dapat dihitung jumlah bilangan mereka. Maka dengan perantaraan mereka inilah munajatnya, zikirnya, tasbihnya, ubudiyahnya. Dengan satu pertanyaan yang ditanyakan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana dalam satu rangkaian hadis dengan perantaraan mereka hujan diturunkan, dengan perantaraan mereka kita mendapatkan pertolongan, dengan perantaraan mereka kita dimenangkan dalam peperangan. Jadi kata beliau, tidakkah kalau pada waktu kita dalam keadaan krisis, munajat daripada mereka, ibadah daripada mereka. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis qudsi, laula syuyukhun ruk'a, kalau bukan karena melihat dengan syekh-syekh orang-orang tua yang rukuk, wa atfalun rudda', dan juga dengan anak-anak kecil yang masih menyusu, wa bahaim rutta', atau dengan binatang-binatang yang mencari makanan, wasababtu alaikumul adaba sabba, niscayalah aku akan tuangkan adab dan siksaanku kepada mereka. Dunia kita stabil, ya Allah timpakan kepada kita, apakah kira-kira dengan tsunami-nya, dengan gempa buminya, atau juga dengan problem-problem yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari ini, dengan perselisihannya, itu dia dengan pertumpahan darahnya, itu dia dengan banjirnya, itu dengan tanah longsornya, itu dengan gempa buminya, itu sedikit daripada yang sedikit, yang kalau seandainya atas pertimbangan hati daripada kita, yang kalau pada itu mungkin itu dengan anak buah kita, mungkin juga dengan kru-kru kita, atau juga dengan staf-staf kita, yang pada itu mereka sudah tidak mau patuh dan taat, itu apa yang akan kita lakukan? Kita akan bertindak secara sadis. Kita katakan, bukan berembus, dan mampu kalian semuanya, kurang. Terus kita sumpahin mereka. Jadi kalau kita melihat dengan bahasa rasional, dengan makanan yang dimakan, minuman yang diminum, apakah kira-kira dengan minumannya, apakah kira-kira dengan pakaiannya, sebutkan dan kita sedarakan satu persatu dari segala sesuatu yang kita nikmati dalam hidup. Apakah dengan tatapan pandangan mata kita melihat siapa yang memberikan anugerah mata sehingga dengan kita dapat melihat? Apakah kira-kira dengan pendengaran telinga yang mendengar, siapa yang memberikan anugerah kepada kita sehingga dengan kita dapat mendengar? Tidakkah kita tahu ada dalam berapa ramai yang walaupun ada terdapat 2 biji mata tapi ternyata dia tidak melihat, yang walaupun ada telinganya tapi dia tidak mendengar, yang ditatap miliknya Allah, bukan nak menyanyi. Lihatlah gunung yang indah,
Subhanallah, itu Allah yang punya, bukan punya awak, itu punyanya Allah. Begitu kan, nanti buka lagunya Iwan. Nah, itu Iwan, penyanyi Iwan Fals pun juga menyatakan hakikat yang segala-galanya telah daripada Allah Jalla wa'ala. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita makan, yang kita rasa, yang kita kendai. Jadi secanggih-canggih teknologi dunia itu adalah produk atau juga kesan daripada otak pemikiran manusia. Otak daripada mana, businya daripada mana, airnya daripada mana, makanannya daripada mana. Apakah kira-kira dengan sukatan dan juga dengan hitungannya, agar dengan hitungan yang cukup supaya nanti dengan buah-buahannya akan menjadi subur, akan menjadi besar. Tengok pisang zaman kita sekarang dengan pisang pada tahun 80-an. Tahun 80 tidak sebesar pisang yang ada sekarang ini. Betihnya atau dengan semakannya besar-besar, pisangnya besar-besar, subur, Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang memilih-milah dan juga membeda-bedakan antara rasa dengan rasa? Dengan sukatan yang cukup rasanya pisang, dengan hitungan yang cukup rasanya mangga. Ini namanya Uwais, ini namanya Taimur, ini namanya mangga hindi, ini namanya apa dengan nama-nama mangku yang kita makan bersama. Sukatan manis yang ada pada buah-buah tadi itu adalah leluasa kudrat daripada Allah dengan kun fayakun. Tidak terkecuali juga dengan udaranya, dengan airnya. Dahulu pernah kita sebut manusia tidak akan mungkin hidup di atas permukaan bumi ini tanpa 3 unsur asasi dalam kehidupan mereka. Mungkin saja kita hidup tanpa pakaian, mungkin saja kita hidup tanpa rumah dan juga kendaraan, mungkin saja kita hidup tanpa pasangan, tapi kita tidak akan mungkin hidup tanpa makanan dan minuman dan juga dengan udara. Tengok untuk keperluan kita dengan makanan, ada terdapat tidak kurang daripada dalam 1/4 itu terdiri daripada daratan, daripada bola dunia, daripada dunia. Ternyata ada terdapat daripada 1/4-nya adalah daratan dan 3/4-nya itu adalah air ataupun juga lautan. Kenapa? Dengan persentase yang berbeda 1:3. Jadi 1 dengan daratannya, ada 3 dengan airnya. Sebab kalau dengan daratan itulah keperluan untuk kita makan. Ternyata yang makan ada di antara daripada makhluk cipta Allah yang tidak dapat hidup kecuali dengan makanan. Tapi juga ada di antara daripada makhluk Allah yang tidak makan. Gunung tidak makan, dengan pasir tidak makan, batu tidak makan, udara tidak makan, air tidak makan. Jadi kalau kita tengok, Masya Allah, tabarakallah, sangat bijaksana. Di mana dengan ciptaan Allah Jalla wa'ala, dengan pembahagian yang disebutkan tadi itu 1:3. 1/3, 1/4 dengan daratannya, keperluan untuk kita bercocok tanam itu dengan tanamannya, itu dengan rumput-rumputannya, itu dengan tumbuh-tumbuhannya, untuk kepentingan makhluk yang hidup di atas permukaan bumi, yang berada di bawah kolong itu lingkaran, yang berada di bawah kolong langit, yang memerlukan makanan dalam kehidupan sehari-hari. Awak, kamu, Anda tidak perlu risau. Ada terdapat tidak kurang daripada 1/4 dunia itu adalah daratan untuk Anda bercocok tanam, untuk Anda, untuk keperluan Anda dalam kehidupan. Rupa-rupanya bukannya setakat dengan manusia saja yang memerlukan makanan, terdapat sejumlah berapa dengan binatangnya, sejumlah berapa dengan hewannya, sejumlah berapa dengan ternaknya. Jadi kalau kita melihat daripada keperluan yang diperlukan tadi itu, ternyata keperluan kita kepada daratan yang hanya tidak lebih daripada 1/3 dunia itu ternyata sudah lebih daripada cukup, insya Allah. Sebesar apapun mulut kita makan, dan kalau kita makan sampai 5, 6, 7 kali sehari pun, insya Allah dengan rezeki yang ditanam, dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, dengan keperluan yang kita perlukan untuk hidup itu tidak akan habis. Kemudian yang kedua, 3/4 daripadanya itu adalah air. Rupa-rupanya yang memerlukan air adalah segenap makhluk Allah Jalla wa'ala. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Manusia bergantung dengan air, hidupnya bergantung dengan air, binatang dengan air, tanaman yang kita tanam tadi itu pun juga tidak akan mungkin tumbuh dan juga tidak akan mungkin bertunas, berbunga, berbuah. Kita petik duriannya, mangganya, manggisnya, pelan tak boleh sebut pelan enggak?
agak jelek itu juga daripada Allah Jalla wa'ala. Itu bergantung kepada air, ikan bergantung kepada air, binatang bergantung kepada air, tanaman bergantung kepada itu. Iya. Jadi atas presentasi dan juga atas pertimbangan itulah diantara daripada hikmah Allah ciptakan 3/4 permukaan dunia ini adalah daripada air, sebab air tadi itu diperlukan oleh segenap makhluk Allah Jalla wa'ala. Tapi daripada sejumlah sekian makhluk tadi itu ada diantaranya yang tidak memerlukan makanan, seperti tadi kita sebut, seumpama kayu, seumpama papan, seumpama pasir, seumpama batu, seumpama besi, seumpama gunung, itu tidak memerlukan makanan. Oke, bagus. Tengok, ternyata seperti apa luasnya permukaan bumi atau seperti apa luasnya ukurannya yang namanya bola dunia. Dengan sabar insyaallah. Kita berhenti pada pukul 5, paling lambat pun pukul 6. Ya, pukul 5 ya, paling lambat pukul 5 sesubuh. Mukadimah barisan kita tidak perlu, surahan bendera kita tidak perlu, rumah dicium sama perempuan-perempuan cantik juga tidak perlu. Yang kita perlukan kita nonton bola sepaknya saja. Sabar, saya masih ingat dengan janji. Yang paling pelik, tadi saya dapat SMS daripada Bogor. Jadi Umi tanya, Abi, ini ketua Rabitoh, ketua Persatuan Pelajar di Ma'had Azhar, tanya sama Umi, Abi perkenankankah pelajar untuk menonton bola sepak pada malam hari ini? Jadi sebenarnya mereka tidak percaya. Saya katakan iya. Yang terakhir sekali Abi berikan izin kepada kawan-kawan di pengajian daurah dan juga sebelumnya itu di Ma'had An-Nur. Jadi nampak seperti tak percaya aja dengan mereka izinkan. Kan kita berbicara tentang khusyuk, tentang tahu ke depan bola sepak, masya Allah, mana karamatnya, mana wali nujabannya. Jadi Nabi kita bersabda kepada Sayyidina Hanzalah, sa'atun wa sa'at. Jadi tidaklah dengan Anda, tidak akan mungkin dengan kita mampu dalam suatu hal, dalam satu keadaan, komitmen kita dalam suasana, apakah dengan zikirnya terus straight saja zikir di sepanjang hidup. Apakah kira-kira tuntutan daripada agama harus lahir generasi yang tidak ada salah silapnya, yang tidak ada kesilapan dan kesalahannya, harus wujud generasi melihatnya ibrah, cakapnya zikir, rentaknya ibadah, ucapannya tasbih. Tidak. Tapi kita bersabda sa'atun wa sa'ah law durtum ala ma kuntum alaihi indi. Kalau seandainya kalian kekal semacam pada waktu kalian ada di sampingku, la safat alaikumul malaikatu bituruqat. Niscaya dengan kalian akan disalamin oleh para malaikat Allah di tepi-tepi, di pinggir-pinggir jalan. Ini Sayyidina Hanzalah bercerita mengeluh tentang keadaan waktu duduk dengan baginda Nabi, hati terasa tenang, pikiran terasa nyaman, bening dengan ketenangannya, khasyah dengan tajallunya, terasa dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Wa idza afastan azwaj. Tapi kalau pada waktu kita sudah dengan anak istri dan juga dengan keluarga, di waktu kita sudah disibukkan dengan urusannya masing-masing, hilang ketenangan batin dan juga ketentraman, kedamaian jiwa yang seperti itu. Jadi kata Sayyidina Hanzalah, nafaqa Hanzalatu. Hanzalah sudah jadi munafik di majlisnya baginda Nabi di Masjid Nabawi dengan para sahabat dan juga dengan baginda Nabi. Ketenangannya, ketentramannya, kenyamanannya, kenikmatannya itu dapat ketara dirasakan. Tapi sudah tidak ada perasaan-perasaan yang semacam itu kalau pada itu sudah balik ke tempat kediaman masing-masing. Jadi yang dilaporkan tadi itu juga yang dirasakan oleh Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau begitu tidak ada bedanya kamu dengan aku. Tapi kita bersabda sa'atun wa sa'ah, sewaktu-waktu. Kita tidak berarti sampai kepada tahap memperbolehkan perkara yang diharamkan, itu jelas tidak boleh. Tapi masih pada batasannya. Dengan kita mungkin kita kesudahan, mungkin dengan kita bersukan, mungkin dengan kita berolahraga, mungkin dengan kita bergurau. Misal seperti sahabat Nabi di kalangan para sahabat, jangan dikira sahabat Nabi itu nondong saja, nggak ada yang senyum, nggak ada yang semuanya serius saja. Kalau pada sudah nangis semuanya,
Kalau pada tubuh jalan, jihad fisabilillah. Kalau pada tuh bergerak, ibadah dalam sembahyang. Kalau pada tuh berbicara, itu pasti zikir, tasbih, tahmid dan takbir. Dan juga kalau pada tuh beraktivitas, berarti aktiviti untuk dan juga untuk ibadah. Tidak. Ada juga yang namanya bergurau. Ada juga yang namanya santai. Jadi yang walaupun pada permulaannya itu atas dasar keperluan dengan dua orang sahabat Nabi kita aja, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar untuk pergi ke tempat Abul Haisam Ibn Tayyihan. Ngapain? Buat apa mereka pergi ke situ? Pada asalnya kena lapar, tapi yang pada akhirnya karena Sayyidina Abul Haisam Ibn Tayyihan memiliki sebuah kebun yang rindang, rimbun dengan tanamannya, dengan buah tamannya dan juga dengan air yang tawar. Suasana nikmat nyaman seperti pada waktu kita datang pergi ke Muntazah. Gambaran seperti itu. Ada juga riwayat Nabi kita pergi ke tempat rekreasi untuk menikmati keindahan alam semesta supaya meluncur daripada mulut dan juga daripada hati kita ucapan Alhamdulillah. Sahabat Nabi kita yang bernama Zahir, sahabat Nabi kita yang bernama Nuaiman, di antara daripada orang-orang yang paling lucu yang membuat Nabi kita dan juga dengan para sahabat pernah sampai ketawa sepanjang tahun tentang cerita Sayyidina Nuaiman bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu tidak izinkan, nanti insyaallah kita sepedakan dikejar waktu. Hari ini kawan-kawan dikejar sama bola sepak. Jadi yang penting jangan bertaruh semacam mana Cina. Yang pentingnya kita rame-rame lah, jangan tegang. Siapa yang menang? Dengan kita suruh yang menang. Tapi tadi itu dengan Ustaz Sulaiman katanya, saya berharap agar jangan sampai Prancis yang menang. Kenapa? Sebab Prancis bantu Arab Saudi untuk perang menyerang Yaman dan lain sebagainya. Itu cerita lain namanya. Jadi biar sekali kala agar jangan sampai lagi bola dunia itu di kalangan orang-orang Eropa berpindah ke negeri atau ke negara lain. Kembali, jadi saatun nasah yang seperti itu insyaallah tidak mengapa. Saatun kita dalam suasana ibadah, saatun kita dengan perkara mubah, saatun kita dengan hiburan yang dibenarkan dalam agama kita. Ya Imam Arus liya sanadi ya Imam Arus liya sanadi anta ba'dallah dan yang seumpamanya. Nanti juga mungkin dah letih, lengoh, lagu lama kita supon kah, nyanyi lagi. Jadi jangan sampai dengan kita jadi serius, nampak kebingungan, seakan-akan dengan kita menyandang segala problem yang ditimpakan. Yang bagaimanapun, kalau seandainya dengan tangisan atau juga dengan rasa sedih dan kecewa, apakah kira-kira dengan rasa sedih dan kecewa atas suatu musibah yang menimpa dengan musibah itu akan terangkat? Tidak. Begitu juga sebaliknya. Segala sesuatu itu berlaku dengan takdir. Dibalik daripada takdir terdapat 1001 hikmatnya. Kalau seandainya disingkap atau tersingkap hijab, lau kushifal hijabu, kata baginda Ali karramallahu wajah, kalau Allah singkapkan hijab yang mendinding atau juga yang menghalang tatapan pandangan mata hati dan batin atas segala sesuatu yang berlaku, niscayalah tidak akan ada pilihan kita selain daripada seperti yang telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa sedih, kenapa menangis, kenapa kecewa? Ketentuan takdir, dibalik daripada takdir terdapat 1001 hikmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada tajuk perbincangan kita berkaitan dengan para awliya ilahi salihin. Tadi dengan kita sedikit dapat menyimak yang dengan perantara mereka hujan turun. Mencoba Allah turunkan hujan, sebab hujan itu Allah turunkan karena melihat amal ubudiyah yang mereka laksanakan. Mereka lihat, Allah lihat amal ubudiyah, pendekatan daripada mereka bukan hanya dengan anggota tubuhnya secara global yang melaksanakan taat, patuh, setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga dengan rentaknya, dengan pikirannya, rencananya, teknologinya, pakaiannya, perhiasannya, makanannya, minumannya. Sebutkan dan senaraikan saja satu persatu. Itu ternyata menjadi asbab atau menjadi sarana ubudiyah mereka kepada Allah Jalla wa'ala.
Kita kadang-kadang pada waktu kita beribadah pun kita tidak beribadah. Pada waktu kita beribadah pun kadang-kadang kita masih main-main. Jadi kata ulama salafun saleh, ini cerita pada abad kedua dan ketiga, kalau seandainya generasi kita yang pertama di kalangan para sahabat menyaksikan amal ibadah yang kalian lakukan, kalian itu akan dikatakan tidak normal, tidak sehat, macam seperti orang gila saja dalam ibadahnya. Kita ucapkan Allahu Akbar, kita akan kedua belah tangan kita dengan menolak dunia ke belakang. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, sebab yang nampak itu adalah keagungan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah yang membuat segala-galanya menjadi gede dan kecil. Tapi kalau pada saat tangan kita gerakan, mulut dengan rentak takbir, hati dengan makna dan juga dengan rahasianya, tapi ternyata secara reality masih terdapat sejumlah sekian yang lebih besar daripada Allah Jalla wa'ala. Itu dengan bunyi-bunyian yang mengganggu, itu dengan tatapan-tatapan yang mengganggu, itu dia dengan rentak-rentak yang mengganggu. Apakah memang betul pernyataan yang kita ucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, kemudian kita baca tawajjuh, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa, wajjahtu, aku menghadapkan, wajhi artinya diri pribadiku kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Tapi ternyata tawajuh kita itu mungkin telah didustakan oleh anggota tubuh kita masing-masing. Tuh handphone mengatakan, apakah memang benaran bahwasanya yang paling agung dan besar itu adalah Allah? Gara-gara karena dunia kau terbabit dengan dosa, gara-gara karena dengan perekonomian kau terbabit dengan kesalahan, gara-gara karena dengan jawatan dan kedudukan kau terbabit dengan perbuatan yang terkotor. Keterbabitan manusia kepada tiap segala satu perkara yang janggal, keterbabitan kita kepada tiap satu perkara yang licik dan kotor, itu kalau pada tuh hati terhijab dengan Allah yang pertama, dan ada yang lebih besar daripada Sang Pencipta Jalla wa'ala. Makanan cukup dengan 1/4 daratan, minuman untuk keperluan semua makhluk. Tapi makan dalam berapa jam kita makan, minum dalam berapa besar perut yang minum. Itu yang walaupun Masya Allah tabarakallah perutnya sebesar gunung, tak akan mungkin juga dengan manusia makan di sepanjang waktu. Macam itu juga dengan minuman. Keperluan kita dengan minuman, daripada minuman segala-galanya Allah hidupkan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kalau Anda ingin menterapi diri agar senantiasa sehat, segar, bugar, banyak-banyak minum air. Ya, untuk kesehatannya, untuk buah pinggangnya, kita sekarang secara jujur malas minum. Kenapa? Dengan buah pinggangnya. Kenapa dengan pasir atau dengan pasirnya? Kenapa tuh dengan batu karangnya? Karena kita kurang minum. Minimal paling sedikit yang pada tiap hari itu kita minum 3 botol atau 3 liter ke atas. Nah, masalahnya kalau kita minum banyak juga dengan kita pergi tandas. Tapi insya Allah kulit kita ceria, kesehatan kita bagus, di samping juga insya Allah tidak akan jadi yang namanya batu karang. Kenapa? Sebab kadang-kadang batu karang yang kita konsumsi, yang kita minum daripada jenis-jenis minuman yang pekat. Subuh, kopi, melo, teh tarik, tongkat ali, tongkat sinar Bukhorerah, tongkat sinar Cemana tak jadi batu karang. Coba kalau pada waktu kita minum air putih. Kedua, ketiga, keperluan kita yang ketiga yang kita tidak akan mungkin boleh hidup atau bisa hidup di dunia tanpa dengan unsur yang ketiga, udara. Ya Allah, kenapa udara yang lebih banyak? Nih tengok nih, beda dengan mulut kan? Makan minum di mulut, tapi kira-kira lama mana makan dan lama mana kita minum? Ada orang makan minum sepanjang 24 jam, tapi kalau dengan udara sepanjang 24 jam kita menghirup. Cukup kalau nak coba saja, cukup 5 menit saja, hentikan saja pernapasan kita, sekat 2 lubang hidung, hentikan napasan dalam 5 menit saja, pom kita akan mampus, bukan mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh ya, berenung kita, ini dia hikmahnya. Di mana-mana, di sini udara, di atas udara. Kalau dengan air tidak di semua tempat ada air. Kalau dengan makanan tidak di semua tempat ada makanan, atau tidak di merata tempat di sana ada daratan.
Tapi kalau dengan udara ada di mana-mana, sebab karena keperluan makhluk dengan udara itu pada tiap detik dan juga pada tiap saat sama-sama bernapas di mana saja kita berada. Tawajuh daripada mereka dengan kebaikan-kebaikan yang mereka laksanakan. Nazarah daripada Allah, Allah turunkan hujan. Kalau bukan kena daripada yang tiga tadi itu, kalau bukan dengan orang yang ragi, dengan yang sujud, dengan yang mengabdikan diri kepada Allah, kalau bukan kena dengan kumpulan wal mustaghfiruna bil ashar yang beristighfar di waktu sahur, kita bangun pada waktu satu nonton bola sepak, mereka astagfirullah, kisah-kisah dengan mimpiannya di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Dalam sebuah hadis Allah berfirman, inilah ahumu ahlil ardi adaba, aku bercadang nak turunkan adab dan seksa aku kepada ahli atau juga kepada manusia, li ahlil adab, li ahlil ardi adaba, kepada penduduk permukaan bumi. Wahinama anduru, pada aku tengok melihat ila ummadi masajidi al-mutahabin, kepada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, pakaiannya nipis cuai bahasa Urdu daripada India Pakistan. Saya tak paham bahasa Urdu, setakat sikit-sikit saja. Tu maram nam kiahi kiahal hi aca dute apa segala macam tu saja, sedikit pandai dengan bahasa Urdu. Tapi dengan orang-orang Urdu India Pakistan yang walaupun penampilannya sangat-sangat sederhana, pakaiannya nipis, kehidupannya sederhana, tapi kadang-kadang khasyat tadalunya lebih daripada kita orang. Jika kita hati terhadap Allah. Ya. Saya pun tak tahu maksudnya apa, cuma letaknya macam tu. Ini dia waktu berdoa, betul tinggi perancang tinggi hapul kiri gapiki. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Para maksudnya nangis. Kita Syekh Jibril kita bawa datang ke Alur Malai, tidak ada orang-orang Malai yang menangis macam kita di sini. Perasaan saya ingat, Syekh Jibril diundang beberapa kali ke Malaysia. Pikir kalau pada sudah mendarat di Malaysia, apakah kira-kira di Masjid Said Mokhtar Bukharinya, atau apakah dikira di KL atau di Kuala di Selangor atau juga di Shah Alamnya, macam seperti pada waktu kita di Masjid Amrul tadi bulan Ramadan yang lalu ke Masjid Amrul, tak ada lagi tak? Dah beberapa tahun ditutup bersama Malaysia. Si Jibril jadi tak ada dah. Jadi kalau Jibril tak ada, siapa yang bawa yuk? Nah, kau terus macam itu. Nangis. Yawma naqulu li jahannam hal imtalati wa taqulu hal min mazid. Mesir. Nah yuk. Loh, kok nangis kenapa? Nah, itu ceritanya. Maka dengan tawajud daripada mereka, satu, laula kalau bukan karena Umar Masajid al-Mutahabid, kedua, wal mustaghfirina bil ashar. Tuh yang beristighfar waktu sahur. Kita pakai sahabat-sahabat kita yang turun di jalan Allah dengan berjalan kaki. Kita tengok saudara-saudara kita yang mundar-mandir ke sana dan kemari. Hei kalian yang terbabi dalam dunia hiburan, yang terbabi dengan karaoke-nya, kelab-kelab telanjangnya, dengan bukilnya, dengan sinema, atau juga dengan panggung wayangnya, dengan minumannya, dengan perempuannya, dengan perjudiannya. Kalau Allah tengok kumpulan yang semacam itu kumpulan yang akan mengundang, yang akan menurunkan kebencian dan murka daripada Allah. Dunia kita akan hancur. Tapi karena ada dua yang dipandang oleh Allah pada waktu yang sama, orang-orang yang mengimarahkan rumah-rumah Allah, mundar-mandir daripada rumah ke masjid, daripada masjid ke rumah. Yang kedua yang beristighfar waktu sahur, salatu anhumul adab, aku alihkan adabku ke atas mereka. Jadi kita simpulkan saja, musibah sebesar apapun musibahnya, sebanyak apapun cabarannya, seperti apapun atau sesadis apapun hujan dan malapetaka yang Allah timpakan, itu tetap saja masih belum sebanding, masih belum seimbang dengan kesalahan, kesilapan, kemungkaran dan kemaksiatan yang dilakukan oleh makhluk Allah yang namanya manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama hadis daripada Sayyidina Umar, kana Syamu, 3 baris daripada bawah,
kat askun, aku pernah duduk di negeri Syam. Apabila ada tentera daripada Yaman, apabila ada pasukan yang datang daripada luar, pemiman bainal Madinah wal Yaman, atau dengan kumpulan yang datang antara Madinah dan Yaman, fakhtara ahadun minhum Syama, fakhtara ahadun, salah satu daripada pasukan tadi itu ada yang berhijrah atau ada yang akan berdomisili, bermukim di negeri Syam. Si Nu'man akan berkata, ini hadis mauquf kepada beliau, ya laita syi'ri anil abdal, ya laita syi'ri, apa yang aku ingin katakan tentang wali-wali abdal. Hal marat bihimur rikabu, apakah telah lewat kumpulan yang akan berdomisili, yang akan tinggal di sana. Ya laita syi'ri, riwayat yang kedua pun juga daripada Sayyidina Umar. Di saat dengan Sayyidina Umar menulis surat kepada Abi Ubaidah Amir bin Jarrah, kata beliau, seandainya Sayyidina Abi Ubaidah Amir bin Jarrah, Nabi kita bersabda, walikulli ummatin amin, wa abinu hadil ummah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah masih hidup, niscaya aku akan lantik dia untuk menjadi putra mahkota. Tapi dikenakan karena dengan beliau meninggal pada peristiwa tahun Amwas, peristiwa wabah tahun yang menimpa Damesk pada saat ketika itu. Maka dengan Sayyidina Umar menyerahkan urusan pemerintahan kepada ahli syura yang 6 orang. Di situ juga ada ucapan daripada beliau, ya laita syi'ri ila akhirih. Qalu, dari yang kedua mauquf kepada baginda Ali karramallahu wajah. Ini kita ringkaskan. Qalu dzukira ahlus Syam, disebut warga Syam di hadapan, di samping baginda Ali karramallahu wajah. Wa bil Iraq maqalu, Syam berarti pasukan Sayyidina Muawiyah. Syam berarti yang pernah angkat senjata melawan beliau. Syam berarti Khawarij pada saat ketika itu. Jadi kata mereka, ya Amirul Mukminin, kotor saja mereka, laknat saja, orang-orang bodoh semuanya. Kalau dengan bahasa kita yang kita bahasakan dahulu, dan kita orang Melayu terpanjat dengan ucapan daripada orang Arab. Orang Arab menyumpah sebagaimana kita Melayu. Kita Melayu, Malaysia lah, nah kalau secara khusus kami tidak Melayu. Kalau pada tuh marah sungguh kita sebut haram jedah. Oh, haram jedah tuh udah merinding bulu roma kalau pada tuh orang menyumpah semacam itu. Tuh Arab tadi itu, uang Arab, bukan setakat sebut sekali saja. Dia sebut berkali-kali, haram jedah, haram jedah, haram jedah. Untuk rakyat Melayu Malaysia, haram jedah, haram jedah. Bukannya tuh Arab pun nyumpah haram jedah juga. Nah, haram jedah itu adalah pemandu taksi, dia cari penumpang. Jadi kata dia haram jedah, artinya taksi saya pergi ke Masjid Haram, kemudian pergi ke Jeddah. Haram jedah, haram jedah. Kita kaget, terkejut. Itu Arab, wah Arab pun pandai nyumpah haram jedah. Mereka tidak nyumpahin kita. La'anhum, laknat mereka ya Amirul Mukminin. Siapa? Warga Syam. Jadi kata Sinari, la tidak. Aku pernah mendengar Nabi kita bersabda, al-abdalu bisyami wa hum arba'una rajula. Wali-wali abdal itu ada di negeri Syam sebanyak 40 orang laki-laki. Tiap meninggal salah seorang daripada mereka, akan Allah gantikan kepada dengan laki-laki yang lain daripada 70 nanti. Yusqa bihimul ghaisu, Allah turunkan dengan perantaraan mereka hujan. Allah turunkan hujan dengan perantaraan mereka. Ibadah mereka, ubudiyah mereka, zikirnya mereka, tasbihnya mereka, pendekatannya mereka kepada Allah. Wa yuntasaru bim alal a'da, Allah berikan kemenangan kepada kita. Yuntasaru bihim, Allah berikan kemenangan dengan perantaraan mereka untuk kita mengalahkan pasukan musuh. Wa yusraf an ahli syami bihimul adab, dan Allah elakkan ahli Syam daripada adab dan siksaannya. Hadis mauquf kepada baginda Ali karramallahu wajhah, tapi menjadi marfu dengan riwayat yang beliau riwayatkan. Wa rijaluhu rijalus sahih. Berikutnya dzukira ahlu syami, barisan kedua daripada bawah, di hadapan baginda Ali karramallahu wajhah, faqalu ya Amirul Mukminin il'anhum. Di antara daripada muasafat para aulia ila salihin, Allah yakuna la'an. Jadi kita ini tergolong dalam kumpulan wali masih jauh lagi. Kita nyumpah haram jedah itu berkali-kali dah. Mampu loh, kurang asam, kurang garam, kurang nah. Itu bukan sifat para aulia ila salihin. Para aulia tidak nyumpah-nyumpah seperti itu. Dan sedikit, weh, hamar, anjing dong. Itu biasa tuh.
anak-anak kecil baru saja belajar dikasih. Kalau seandainya cikgunya jadi pada mulut-mulut yang merepek mulut tuh, itu dia balik ke rumah dia buat bersama dengan adik-beradiknya. Hei, macam badak aja. Tetap belajar. Siapa yang ajarkan anak kita cakap seperti itu? Bahasa gila. Gila tuh kata-kata jadi bahasa harian. Gila, mau mata lapak, gila. Nah, bahasa lapak gila, lapak gila. Apa lagi? Lapak gila, jahat gila. Jahatnya seperti orang gila. Jahat gila, lapak gila. Atau juga pusing gila orang gila. Kami tak guna bahasa semacam itu, kami guna laparnya setengah mati. Begitu. Setengah mati, lapak sungguh, lapar betul setengah mati urusannya, enggak selesai. Problem betul. Selesai tadi itu, tutup dah. Selesai. Belum. Insyaallah sambung balik insyaallah. Itu di antara daripada muasafat mereka alla yakuna la'anan il'anhum. Jadi kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, hina dzukira ahlu Syam ya amiral mu'minin il'anhum, la. Aku mendengar Nabi kita bersabda, sesungguhnya wali-wali abdal itu di negeri Syam yakununa wahum arba'una rajulan fihim tusrauna al-ghais, dengan perantara mereka kalian mendapatkan hujan atau hujan Allah turunkan, dengan perantara mereka kalian dimenangkan ke atas musuh, dan Allah elakkan daripada ahli ardi al-bala wal gharaq. Tidak berbeda redaksi hadis, hanya yang ada terdapat perbedaan jumlah bilangannya daripada Sayyidina Ali karramallahu wajah. Aku bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wali-wali abdal. Nabi kita bersabda situna rajulah. Faqala ya Rasulullah hullahum li, rungkaikan mereka itu kepada saya. Maksud rungkaikan di situ, tolong sebutkan kriteria muasafat sifat-sifat mereka yang ketara berbeda dengan yang lain. Qala laisu bil mu'annitin, laisu bil mu'annitin, bukan orang-orang yang ekstrim, ta'annut yang ekstrim, mutasyaddid, wala bil mubtadi'in, bukan juga dengan orang-orang yang terbabi dengan perkara-perkara bidah, wala bil muta'ammiqin, ay mutasyaddidin, ta'ammuq yang mendalami sesuatu detail sekali. Memang betul-betul cermat itu bagus, tapi tidak sampai pada tahap ta'ammuq, tasyaddud, sehingga dengan kita menyusah-nyusahkan. Misalnya, ya Allah arhamar rahimin, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi diminum. Tak minum kenapa Syekh? Saya tak tahu siapa yang letakkan gelas air minum di sini, dan airnya itu daripada mana. Jangan-jangan airnya tadi itu daripada pump, itu daripada pipe air yang dengan pipe airnya itu dibeli daripada uang riba. Kalau saja air ini daripada air mineral, daripada sumber mata air yang bening dan bersih, jangan-jangan tukang galinya itu orang yang dimurka Allah karena dia tidak sembahyang dan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya. Siapa penggali air tadi itu? Siapa pemandu lorinya? Siapa? Tadi diminum mampu, tadi tak minum. Itu tasyaddud namanya. Tasyaddud. Beli kain. Kan kita kadang-kadang saya perhatikan orang rumah kita, kalau pada waktu kita beli baju baru itu tadi pakai basuh dulu. Tak apa, laksanakan basuh saja. Tapi kalau jadi was-was sampai pada tahap tasyaddud, keterlaluan, terlampau ekstrim dengan pendiriannya, bukan setakat dibasuh, selepas dibasuh dia disetrika, terus siap untuk dipakai, jadi dipakai. Kenapa tadi dipakai? Ini jangan-jangan benang-benangnya dia tersutup tai keledai kah, tai kambing, tai otak, atau pada waktu mereka menenunnya. Satu, jangan-jangan ini ada bulu khinzir. Jangan-jangan ini diproduk oleh orang-orang yang dilaknat dan juga yang dibenci oleh Allah. Kalau sudah pasti itu adalah produk itu buatan kaum muslimun. Kita pastikan benangnya daripada mana, ditunun dengan cara yang seperti apa. Tapi dapat kita pastikan gak pada waktu dengan kita memesan bakso, mie goreng, mihon, tom yum, atau dengan satu yang punya agak aneh sedikit yang Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bukan mihon, bukan bihon, ketiong. Itu kita dapat pastikan gak yang membuatnya tadi itu dibuat secara tulus, ikhlas karena Allah, dengan kewajiban yang dilaksanakan. Jangan-jangan pada waktu dia udur,
Jangan-jangan daripada tidak sembahyang, jangan-jangan daripada kaki merepek, merapuh, atau bahasa yang seumpamanya. Kalau seperti itu tasyadudnya, tidak bakalan boleh makan, minum, dan juga berpakaian. Tidak akan mungkin dengan kita dapat menikmati sejumlah sekian daripada anugerah yang Allah berikan. Itu makna daripada wala bil muta'ammiqin. Itu tasyadud sudah melampau. Lam yanalu manalu, mereka tidak mencapai apa yang mereka dapatkan itu dengan banyak sembahyang dan juga dengan banyak puasa dan sedekah. Bukan karena dengan banyaknya amal ibadah yang mereka laksanakan. Atas perantaraan mereka hujan turun, dengan perantaraan mereka kita ditolong, dengan perantaraan mereka kita mendapatkan rezeki, dan juga dengan perantaraan mereka dunia kita tetap stabil, terelak kita daripada berbagai malapetaka yang kalau bukan karena mereka Allah akan turunkan adab dan musibah kepada kita. Sibhumli, apakah kena dengan sembahyang yang banyak, puasa yang banyak, sedekah yang banyak? Tidak. 3 sifat itu harus kita miliki. Ya, bukan kita menghayal agar kita menjadi wali abdal, tapi apa salahnya? Tidak masalah. Kalau ternyata ada di kalangan daripada kita terdapat sejumlah sekian ramai yang memiliki kriteria para wali abdal, mujabah dan al-attab, sahawatil ampos, memiliki jiwa raga yang pemurah. Coba saja kamu makasihlah, jangan diikutin, jangan ada yang nyahut. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika. Ada itu, tengok grup WhatsApp, itu atau SMS, yang itu bersimbang, ini baca majalah, yang itu ketawa. Insya Allah si pembawa kasidah tadi itu paling jalan 2-3 kali dia akan berhenti. Tapi kenapa semangat dia mengkasidahkan? Karena kita sahut kasidahnya, semuanya dengan nota yang sama. Marhaban ya nur aini, marhaban Jadal Husain. Ya Allah. Dan juga dengan yang punya Habib Syekh, ya Hanana, kalau kita habis ya, angkat tangan. Kita salah paham, dikira kalau pada depan itu sunat tangan diangkat. Bukan, itu bukan sunat diangkat. Habib Syekh angkat tangan macamku, ajak orang ramai kasidah bersama. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, dhahara dinul mu'ayyad bizuhur Nabi Ahmad, ya Hanana bi Muhammad, dalikal fadlu min Allah. Semuanya Allah, ya Hanana. Kan karena dengan tuntak yang seperti itu diikuti oleh orang ramai. Habib si 2 jam bersambung kasidah daripada sampai ke penghujung, sampai kita ada kering tenggorokan kita, semua tinggal terus saja, stres saja. Itu kenapa? Karena orang yang ikut serta memiliki sahawatin nufus, jiwa raga yang pemurah. Allahumma hdina fiman, amin ya hayyu ya Allah. Kita tak ada kunut baca padaku panjangnya, panjang sampai kerantau panjang, aminnya ya Allah. Aminkanlah. Takkan aku kan tak minta doaku. Yang kita doakan di semuanya, Allahumma hdina, bimbinglah kami, bukan aku. Amin. Mesir, masya tabarakallah. Itu semangat. Itu sifat para wali-wali abdal, mempunyai jiwa raga yang semangat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Salam. Kita pun juga dengan salam kurang mendapatkan sambutan pada waktu kita memberi salam. Orang yang memberi salam itu berarti mempunyai sifat rendah diri, berarti mempunyai sifat tawadhu, berarti mempunyai sifat ikram dan ta'zim. Kalau dia tidak hormat dengan Anda tidak akan disalaminya. Sahut salam orang yang mendoakan kita agar kita sejahtera dan selamat. Assalamualaikum. Kesejahteraan untuk kamu. Makanya dahulu pernah saya katakan, kalau seandainya orang yang ketagihan merokok, pengen ingin berhenti merokok, sering-sering memberi salam dan juga menjawabnya. Bagaimana boleh sejahtera kalau masih terbelenggu dengan hutang piutang? Bagaimana boleh sejahtera kalau patuh masih terbabi dengan kemaksiatan dan kemungkaran? Sejahtera kamu, kamu juga sejahtera. Selamat kamu, kamu juga selamat daripada dosa, daripada penyakit, daripada sembarang gangguan. Lanjut, yang pertama sahawatin nufus, pemurah hidmah. Ya Allah, kesian.
Astagfirullahaladzim. Sudah suap, tadi nyuapnya besar. Berikutnya terpaksa nyuap berbutiran nasi 2-3 put. Kenapa? Karena nasinya sudah habis. Tambahan ada depan teman kita ketoyan ayam besar-besar sekali. Kita ini tak paham-paham. Kita ambilkanlah tambahannya tadi itu, suruh dia bertambah kawan. Ya memang kita selalu mengatakan udah kenyang kemarin, bukannya hari ini. Karena kita segan dan malu, jadi harus kita mempunyai jiwa yang pemurah. Basuhkan tangan, khidmah, memberikan layan, itu semuanya sakhawatin nufus. Sifat yang seperti itu sifat para kekasih Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, qala wasalamatil qulub, dan juga memiliki hati yang bersih, hati yang bening, dan juga dengan hati yang selamat. Yang ketiga, wa nasihati li a'immatil muslimin. 3 kriteria: hati, jiwa, raga yang pemurah, dengan hati yang suci dan bersih, tidak menyimpan rasa dendam, rasa benci, rasa hekit, rasa hasut dengan sesiapa saja. Dia cantik, kecantikan itu daripada Allah. Dia kaya raya, kekayaannya daripada Allah. Dia hebat, Allah yang bagi. Bukan yang menyebabkan sesuatu jadi bodoh karena Allah ciptakan dia hebat. Bukan yang menyebabkan dia miskin dikenakan Allah ciptakan dia kaya raya. Anda tahu, di keluarga kami ini semuanya hidup pesek-pesek. Anda tahu nggak? Sebab karena keluarga lo semuanya mancung-mancung. Itu yang menyebabkan kami jadi pesek. Coba kalau seandainya keluarga lo tidak berebut kepancungan itu, mesti juga ada di antara daripada kami yang mancung hidungnya. Ente tahu tak apa yang menyebabkan kami jadi miskin? Sebab itu kena dengan kalian yang mendapatkan rezeki melimpah ruah daripada Allah. Gara-gara kalian orang yang kaya raya, itu yang menyebabkan keluarga kami jadi miskin. Tidak. Yang mengaya rayakan itu adalah Allah. Waktu sudah hampir habis, yang memberikan anugerah itu adalah Allah. Yang memberikan ketenangan itu adalah Allah. Mungkin malam ini saya tak akan nonton. Kita reka sajalah. Siapa yang menyokong dengan Perancis, siapa yang menyokong dengan Kurdia. Siapa yang dengan Kurdia? Kurdia itu negara apa? Kafir, Islam, komunis. Dia Soviet. Pecahan daripada Soviet juga. Masanya komunis lah. Kalau Perancis, banyak ada Kristen. Ada kitab. Ada Nabi yang diutus, Nabi Alaihissalam. Sokong yang mana? Saya sokong yang menang. Ya menang kalah tidak ada untung apa-apanya dengan kita. Kalau kesebelasan kita menang, kalau memang kita kaki malas, tetap juga kita malas. Ada, kalau pada tuh kesebelasan kita menang, alhamdulillah. Alhamdulillah, anak kemarin dah boleh tahajud, sudah boleh salat, dapat jodoh lagi. Tidak ada hubungannya dengan jodoh. Kalah tidak ada hubungannya dengan rezeki, menang tidak ada hubungannya dengan kehidupan. Jadi kita fleksibel saja. Menang kalah, bukan kita yang menang, bukan kita juga yang kalah. Kenapa sedih? Nangis sedih. Kenapa mah? Itu istri teman saya mati. Memangnya kenapa? Kenapa kata istri teman kamu meninggal dunia? Oh, kenapa kamu yang bersedih? Sedih. Tak tahu, sedih. 3-4 bulan kemudian ada lagi teman yang kematian istri. Nangis lagi dia. Loh, itu lagi yang menangis. Saya sedih. Kenapa istri teman-teman saya saja mati? Kenapa aku tidak mati? Jadi orang yang menang itu kita kena pastikan dulu apakah memang sedih atau kecewa. Itu bukan kecewa, bukan sedih, kecewa, sesal. Pasti orang saja yang mati. Mungkin barangkali nak kawin kan, atau barangkali tersiksa atau teraniaya. Kasih terangan-angan agar bila gilirannya dengan istri aku menikah. 5 menit. Jadi kata nanti kita bersabda yang ketiga, wa nasihati li a'immatihim. Ingat yang 3 itu, kamu ceramah, kamu berbicara, kamu bernasihat agar 3 sifat, 3 kriteria para aulia ilahiyah itu kita miliki, mempunyai jiwa raga yang pemurah dengan senyumannya. Coba kalau pada tuh saya bergurau ya, itu bergurau kan namanya. Maka itu bergurau. Nah, kamu tadi yang ketawa. Saya terasa putih.
tak paham kan? Tak ngerti kan? Kata perasaan kan? Kok saya bagi yang lucu-lucu pun senyum saja tengok begitu. Tidak ada yang bagi respon. Itu akhirnya kita berhenti sendiri. Coba lama tuh kenapa melawak melulu? Karena dapat sambutan daripada penonton. Juga dengan penyanyi. Coba dengan penyanyi jangan kita tepukin tangan. Karena tepukin tangan, kita tepuk tangan bersama dia. Dia akan turun, dia tidak akan ulang rentak. Ismauni ulakum kawan dan jazairnya. Betul tengah-tengah jam menyanyi. Diulang lagi. Kenapa? Kenapa penonton minta diulang kembali, rentak dan juga dengan lagu yang dinyanyikan. Sakhawatin nafas dengan hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang ketiga nasihat kepada pemerintah, kepada kerajaan, adik-beradik, sanak saudara, tidak ada yang terkecuali. Itu kesemuanya riwayat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Berikutnya pada muka 37 di pertengahan riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la tasubbu ahla Syam, jangan sekali-kali kau mencerca mencaci maki warga Syam, fa inna fihimul abdal. Wa qala al-Haris, ya raja, coba tolong sebutkan dua orang saleh di kalangan ahli bisa nama tampan. Fa inna balagani anna Allah ikhtassa ala bisa nabi rajulaini salihaini minal abdal, sebab ada diriwayatkan sampai kepada saya ahli bisan ada dua orang soleh itu daripada wali abdal, tidak akan meninggal salah satu daripadanya illa abdallahu makanahu wahidan wala tadhkur minhuma mutamawitan wala ta'anan. Jadi la tadhkur minhuma, jangan kau sebutkan bersama keduanya mutamawit, orang yang bermati-mati kata, bermati-mati anjing atau koyok bahasa orang Banjar. Itu dalam ibadah itu mana tamaut, laksana ibadah sampai bermati-mati dan jadi kurus kering, kesehatan sudah tidak terurus, kebersihan sudah tidak terjaga, komes misai panjang sampai tidak kelihatan bibirnya di mana. Bulu ketiak menjungkal-jungkal panjangnya, macam-macam. Alhasil rambutnya seperti rambut orang negro, besar seperti kubah masjid. Nah, seluruh di situ ada sarang semut, ada serangga, ada lipan pun juga ada, semuanya lengkap. Kenapa? Itu tamaut fil ibadah. Waktu sudah tidak punya kesempatan untuk ganti pakaian, untuk mandi, itu dunia semuanya. Lah mandi dulu lah, apa mandi? Mati nanti dalam surga. Dunia ini panah. Kita untuk ibadah. Kalau kita habiskan waktu kita untuk ibadah pun itu masih sedikit, dengan berjalannya akan kita tumbuh bersama. Tak sempat untuk kumis, untuk mencukur misai, tak sempat untuk cabut bulu ketiak, tak sempat untuk makan minum, tak sempat untuk ganti pakaian. Pakaian jenis pakaian itu udah berapa kau tidak pernah dibasuh. Patasan, biliknya kosong, lalat tidak ada, nyamuk tidak ada, serangga tidak ada. Pun juga dengan lipan tidak ada. Kenapa? Sebab nyamuk binatang melata manapun kalau masuk ke biliknya pasti dan pasti hitam dan pingsan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu namanya tamaut, memati-mati diri dari ibadah sampai tak tahu yang namanya makan dan minum. Bukan yang itu. Wala ta'an, suka melaknat dan mengutuk. Qala ala a'immati fa innahu la yakunu minhumal abdal. Ingat yang itu. Salafi Wahab yang ekstrim la yakuna minumul abdal, sebab mereka senang mempaan, mencerca, mencaci, membeli, menyalah-nyalakan para auliaillahi salihin. Makanya kalau kita meneliti dan kalau kita mempelajari tentang perjalanan hidup daripada salafun salih dan juga dengan ulama-ulama yang bersama kita yang senantiasa selalu Allah karuniakan bermimpi bertemu Rasulullah SAW, itu ternyata kebanyakannya di kalangan ahli tarikat, di kalangan orang-orang saleh, bukan di kalangan orang-orang yang senantiasa mengutuk, melaknat, mentabdi. Allahumma ashghilil mubtadi'ina bil mubtadi'in, ashghilil zalimina bil zalimin, fa akhrijna min bainihim salimin. Hadza wa billahi taufiq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Untuk secara garis besarnya mungkin dalam 1/3
daripada perbuatan kita tentang kitab Al-Khabarul Dal itu sudah terbaca. Sebab riwayat-riwayat yang selanjutnya itu tidak lebih daripada riwayat mutakarriratul makna, yang walaupun daripada sahabat yang berbeda-beda, daripada Sayyidina Jabir, daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidina Abdullah bin Umar dan yang lainnya, riwayat-riwayat yang hampir tidak banyak perbedaan satu dengan yang lain. Insyaallah nanti sekilas kita mengambil masa pada malam hari nanti, untuk mengulas sedikit saja lagi tentang kumpulan hadis yang bercerita tentang adanya wali kutub, wali akhtab, nujabah dan abdal. Untuk sementara itu kita berehat, nawaitu niatkan, ya setakat itu kita menghibur diri dengan pertandingan, dengan menonton pertandingan bola sepak, tapi jangan lupa zikrullah dan salawat pada masa kita menonton. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. آمين والحمد لله رب العالمين.